kula mohon sama bila batin yang tidak sholat tahajud. Kemarin kita itu membahas mengenai tentang furudul wudu. Mengenai tentang apa? Furudul wudu. Di dalam kitab Fathul Qarib, di segmen-segmen kemarin penjelasan mengenai tentang fardu-fardunya wudu sudah dijelaskan secara detail, ya, yang berkaitan dengan kalimat aduan niyatu wa hakikatuha syara'an qasdu syai'in muqtaranan bifi'lihi fa ibtarakha anhu sumi azman wa takunun niyatu inda ghasl awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidhalikal juz'i. La bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Ini penjelasan mengenai tentang fardunya wudu yang pertama. Saya ingin mendengar hasil rangkuman-rangkuman yang berkaitan dengan fardunya wudu. Untuk pagi ini saya ingin mendengarkan hasil dari rangkuman santri, yaitu Luki dan Sandi dari Sekuang. Tetapi perlu diketahui bahwa berbicara mengenai tentang fardunya wudu itu, kalau kita mengambil di dalam salah satu kitab Safinatun Najah, di situ disebutkan bahwasanya furudul wudu sittatun. Ya, pembahasannya ringkas. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Al-awwalu, yang pertama niat. Al-awwalu niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua as-sani ghuslul wajhi. Yang kedua fardunya wudu adalah membasuh daripada wajah. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi masu syai'in minar ra'si. Yang keempat fardunya wudu adalah membasuh sesuatu yang tumbuh dari rambut kita, yaitu membasuh rambut di kepala kita, di atas ini. Kemudian al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ya, badil ini itu yang kan sholat tahajud, yang ketinggalan sholat subuhnya. Saya ulang, al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang nomor 5 fardunya wudu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
As-sadis at-tartib, yang nomor 6 fardu-fardunya wudu adalah tertib alla yuqaddima udwan ada utawi. Penjelasan mengenai tentang fardu-fardunya wudu di segmen kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan, sudah saya terangkan, dan Anda sudah menyimak, dan Anda saya tugaskan untuk merangkum apa yang sudah saya paparkan, merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Saya ingin mendengarkan hasil rangkuman itu. 2 anak. Untuk pagi ini 2 anak. Nanti kalau rangkumannya masih belum pas atau masih kurang, kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Ya. Jadi Anda ini harus melatih diri untuk belajar merangkum kajian, merangkum daripada penjelasan-penjelasan apa yang sudah saya jelaskan mengenai tentang kajian-kajian kitabnya. Sebelum saya panggil Luki sama Sandi untuk membaca rangkuman-rangkumannya, hasil dari apa yang Anda rangkum, di sini perlu difahami bahwa wudhu ini bukan perkara yang sunnah, tapi ini merupakan bagian daripada kewajiban bagi pelaku ibadah. Pelaku ibadah. Nabi sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa persoalan wudhu ini adalah merupakan bagian daripada sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh si pelaku ibadah sholat. Mau tidak mau kita harus mengambil wudhu. Otomatis hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi si pelaku ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad, yang telah disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW mengenai tentang persoalan wudhu. Nabi mengatakan, la tuqbalu sholatun man ahaddasa hatta yatawadda'a. Coba ikutin biar daya ingatannya supaya kuat. La tuqbalu, ya kompak, la tuqbalu sholatun man ahadasa hatta yatawadda'a la tuqbalu sholatun man ahadasa hatta yatawadda'a man ahadasa hatta yatawadda'a. Ini adalah merupakan hadis dari baginda Nabi Muhammad yang membicarakan tentang persoalan wudhu. Bahwasanya Nabi mengatakan la tuqbalu sholatun. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, jika ingin mengerjakan ibadah sholat, maka ibadah sholat kita tidak akan diterima man ahadasa hatta yatawadda'a, kecuali kalau kita ini berwudhu terlebih dahulu. Jadi kalau kita pahami hadis ini bahwa tidak diterima sholatnya seseorang, ya, siapa seseorang tersebut? Ya, pelaku ibadah kita. Tidak diterima sholatnya seseorang yang
hadasa, yaitu orang yang lagi berhadas, sampai ia berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat, ya wudu terlebih dahulu agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya sholat, syaratnya sahnya sholat itu ya kita harus berwudu dulu. Saya sudah menjelaskan itu secara detail. Wudu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, cara-caranya seperti apa, air apa yang bisa kita gunakan untuk kita berwudu, itu sudah saya jelaskan. Saya ingin itu mendengar dari rangkuman Anda. Nah, kemudian ada salah satu pelajar, ada seorang pelajar ya dari kalangan Anda ini yang kemarin juga menanyakan tentang salah satu dalil, yang berkaitan dengan wudu. Kita barusan sudah mendengar dalil yang mengambil hadis Nabi ya. Kalau kita mau mengambil dalil dari Al-Quran, di situ disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang persoalan wudu. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Saya ulang ayatnya. Ini ayat yang berkaitan dengan persoalan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Suratnya surat apa? Al-Maidah ayat 5. Jadi Allah tegas menyatakan di sini, hei orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, ketika Anda ini hendak mendirikan ibadah sholat, baik itu sholat sunnah, fardhan atau naflah, baik itu urusan sholat fardu atau sunnah, faghsilu wujuhakum, maka terlebih dahulu kita ini membasuh daripada wajah, wa aydiyakum, kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku kita, wamsahu biru'usikum, membasuh daripada, mengusap daripada rambut yang ada di kepala, wa arjulakum ilal ka'baini, sampai kita ini membasuh daripada kedua kaki kita semua sampai mata kaki. Nah, berbicara tentang fardunya wudu yang tadi kita dengarkan, bahwasanya wa dzakara al-musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu sittatu asya. Ahaduha an-niyat, bahwasanya musannif itu menyebutkan fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, berbicara mengenai tentang niat, kita ini harus mengerti niatnya itu seperti apa ya, niatnya berwudu itu seperti apa. Saya yakin Anda sudah tahu semua, saya yakin Anda sudah bisa semua, insya Allah. Coba baca bersama-sama niatnya wudu. Lagi bersama-sama. Nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari
asghari lit-taharati lis-sholati fardhan lillahi ta'ala. Jadi niatnya berwudu itu banyak macamnya. Kalau yang umum yang biasa kita pakai itu bacaannya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita membaca niat memakai versi yang kedua boleh, yaitu niatnya ikuti nawaitul wudu'a, ikuti nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lit-taharati anil hadasi lit-taharati anil hadasil asghari lit-taharati lis-salati fardhan lillahi ta'ala. Diulang lagi, Sandi tidak baca, berdiri. 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 Tidak di situ berdirinya. Saya ulang lagi. Ikutin yang otak dan senempat. Ya, biar daya ingatannya kuat. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lit-taharati anil hadasi hadasil asghari lit-taharati anil hadasil asghari lit-taharati lis-salati lit-taharati lis-salati fardhan lillahi ta'ala. Ini niat yang kedua. Kemudian ada yang lebih mudah, ya, ada yang pendek. Ini kan panjang, yang versi yang kedua. Ada yang pendek, versi yang ketiga. Ya, yang gampang lah. Ikuti. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Bagi nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, niat saya niat atau saya niat berwudu listibahati sholati, agar dibolehkan melaksanakan ibadah sholat. Jadi niatnya pakai versi yang ini sah hukumnya, tidak apa-apa. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kalau kita mau melakukan ibadah tawaf, ya wudunya boleh kita memakai versi yang ketiga ini, yaitu nawaitul wudu'a listibahati tawafi. Listibahati tawafi. Kalimat sholat diubah dengan kalimat tawaf. Nawaitul wudu'a listibahati tawafi. Kalau kita mau membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, mau menyimak Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, mau murojaah sambil memegang Al-Quran, kita belum punya wudu, ambil wudu. Niatnya ambil versi yang ketiga, tidak apa-apa. Contohnya, nawaitul wudu'a listibahati masil mushafi fardhan lillahi ta'ala. Coba ikutin. Nawaitul wudu'a listibahati masil mushafi fardhan lillahi ta'ala.
sudah agak mulai terang ya, sudah mulai siang. Coba sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan rangkuman dari Pada Luki ya, mengenai tentang fardunya wudu yang berkaitan dengan kalimat wa ba'al musanniful furuda fi qawlihi wa furudul wudu sittatu asya ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Coba. Soal, ada berapa fardu wudu dan jelaskan yang pertama. Jawab, musannif menyebutkan bahwa fardu wudu ada 6 perkara. Pertama, niat. Adapun penjelasan mengenai tentang niat, hakikatnya daripada niat secara syar'i adalah menyengaja sesuatu disertai dengan melakukannya. Jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka ulama menyebutkan azman atau azam. Adapun penjelasan mengenai tentang niat wudu, itu dilakukan di saat membasuh awal bagian daripada wajahnya, yakni bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Sehingga di saat membasuh anggota-anggota tersebut, maka orang yang berwudu melakukan niat untuk menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang ada pada dirinya, atau niat agar diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan daripada wudu, atau niat fardunya wudu, atau niat wudu saja, atau niat bersuci dari hadas. Adapun penjelasan niat secara detail bisa kita pelajari dan bisa kita pahami di dalam kitab-kitab yang berbasis fikih seperti kitab I'anut Talibin, kitab Fathul Qorib, dan kitab-kitab lainnya. Duduk. Coba terakhir, Sandi. Ayo. Itu rangkumannya punyanya Luki. Kasihkan ke Luki. Kamu masih belum nulis, masih belum merangkum hasil kajian yang sudah saya terangkan, yaitu perihal fardunya wudu. Konsekuensinya, kalau Anda tidak merangkum ketika saya instruksikan Anda untuk maju membaca rangkuman-rangkuman yang sudah Anda rangkum dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, ya konsekuensinya Anda menjelaskan tanpa melihat buku, tanpa membaca dari rangkuman yang ada di buku yang sudah Anda buat sendiri. Nah, makanya ketika saya memberikan instruksi kepada Anda, menyuruh Anda untuk berdiri, coba jelaskan hasil rangkuman yang sudah Anda rangkum. Ya, boleh Anda itu memakai buku, mungkin belum terbiasa, ya, takut salah dan sebagainya. Ya, kalau salah itu nanti diperbaiki. Makanya saya ingin mendengar langsung dari Anda. Coba Anda jelaskan mengenai tentang furudul wudu itu yang berkaitan dengan niat. Ya, bukan yang nomor 2, bukan fardunya wudu yang kedua, yang ketiga tidak. Saya hanya ingin mendengarkan penjelasan fardunya wudu yang pertama, yaitu mengenai tentang niat. Ya, secara detail, ya, yang ada di dalam pikiran Anda, yang ada di dalam otak Anda. Anda tidak menulis, maka konsekuensinya Anda menjelaskan, menerangkan, memaparkan seperti layaknya saya menjelaskan. Walaupun tidak sama, nanti perbaiki, ya, supaya terbiasa. Resikonya Anda itu tidak merangkum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang penjelasan fardunya wudu, di dalam kitab Fathul Qorib yang telah dijelaskan oleh guru kita bahwasannya fardu-fardunya wudu itu ada 6. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama, niat.
Niat ini yang sudah kita ketahui, yang berlafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari farada lillahi ta'ala. Niat ini ada di dalam hati dan diikuti dengan lisan. Caranya itu waktu ketika kita mengambil wudhu itu, sebelum kita membasuh muka, bersamaan dengan kita membasuh muka itu, kita membaca niat wudhu dalam hati. Itu yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Baru yang kedua, niat adalah baru yang kedua, fardunya wudhu itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang kelima, ada yang ketinggalan. Yang keempat, setelah membasuh tangan hingga siku-siku adalah mengusap sebagian area kepala. Kepalanya yang di atas ini ada rambutnya. Nah, itu kita usap sebagian kepala kita dengan air. Baru yang kelima itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Kita melakukan wudhu ini sepatutnya juga harus tertib. Tidak boleh kita ini tidak tertib dalam melakukan wudhu. Ketika kita membasuh muka, maka tidak boleh kita langsung membasuh kaki. Itu tidak tertib namanya. Baru penjelasan tentang fardunya wudhu ini bisa kita pelajari lebih dalam lagi di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Ihanatul Talibin dan kitab-kitab fikih yang lain. Ya. Ini spontan aja, penjelasannya spontan. Apa yang ada di dalam pikirannya dikeluarkan aja. Tidak apa-apa, yang penting berani. Ya, salah tidak apa-apa. Kita ini belajar. Salah itu tidak apa-apa. Jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Kita ini dalam proses belajar. Anda harus kuat mentalnya, harus ada keberanian. Ini sudah luar biasa. Walaupun masih belum sempurna penjelasannya, masih belum tata bahasa ini masih belum sempurna, ya masih kurang lah kalau bahasanya itu. Tapi sudah kita sangat bersyukur ada keberanian di situ. Dia menjelaskan tanpa rangkumannya masih ada di dalam otak, masih ada di dalam memori, masih belum dituangkan di buku putih atau kertas putih. Paham ya? Paham? Ya, ingat-ingat yang lainnya. Besok-besok kalau ada kajian kita, saya instruksikan kepada Anda, ya minimal ada 2 anak berdiri untuk menerangkan atau menjelaskan tentang apa yang sudah saya jelaskan, hasil daripada rangkumannya Anda. Ya, nanti kalau saya mendengar ada yang salah, masih kurang, nanti kita perbaiki, kita sempurnakan. Paham ya? Paham ya? Untuk Fadil besok tingkatkan lagi sholatnya, tahajudnya.
Nanti juga itu kalau dibangunkan oleh temannya, bangun, ya. Dan Bilal, ya, Bilal kalau dibangunkan juga cepat bangun. Jangan ketika dibangunkan itu duduk lama, akhirnya tidur lagi. Temannya sudah berangkat, Anda lambat sehingga kelambatan itu nanti masuk ke suatu hal yang membisiki Anda bahwa bantal itu empuk, bahwa bantal dan sprinter itu empuk, sehingga melanjutkan kembali tidurnya dan ketinggalan daripada sholat tahajud dan sholat subuhnya. Paham ya? Paham? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dengan